Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalilnya dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ingat para ikhwah, ayat ini sering sekali dipahami oleh sebagian orang kekeliruan. Sebagian orang memahami ayat ini, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka letakkan ayat ini dalam musibah. Mereka letakkan ayat ini dalam apa? Musibah. Allah tidak membebani musibah seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini keliru. Yang benar ayat ini adalah perkara ibadah. Allah tidak membebani seseorang beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang sholatnya tidak sanggup berdiri, silahkan dia duduk. Tidak sanggup duduk, silahkan dia berbaring. Yang dia tidak sanggup berpuasa, silahkan dia berbuka. Ayat ini berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan musibah. Ya, bukan berkaitan dengan musibah. Ayat ini berkaitan dengan taklif. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada lebih dalam lagi ilmunya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa sebenarnya yang paling tepat adalah seorang hamba tidak dikatakan mukallaf, yang dibebani untuk beribadah. Karena kalau ada kata yang dibebani, kesannya itu syariat Allah itu beban. Syariat Allah itu berat. Syariat Allah itu menyulitkan. Padahal Allah berfirman, ma ja'ala 'alaikum fid din maharaj. Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan. Maka syariat Allah itu bukan beban. Nah, ini yang lebih dalam lagi. Agar kita saat sholat, saat berpuasa kelak, saat berhaji, mengeluarkan uang untuk berhaji, berumrah, itu tidak merasa beban. Tetapi merasa ini adalah kewajiban. Ini adalah pengabdian. Ini adalah ketundukan. Nah, itu lebih afdal dibandingkan dia disebut sebagai taklif, pembebanan, atau mukallaf. Kita ini sebagai seorang mukallaf. Bagi ulama fikih ya, bahwa hamba ini mukallaf gitu. Kita ini mukallaf, orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau disenggol kolbunya, maka sebenarnya yang paling tepat kita ini adalah hamba Allah yang wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendudukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diambil dari kata apa tadi? La yukallifu, kallafa yukallifu taklif. Ya, taklif. Maka yang benar pemahaman terhadap ayat ini, Al-Baqarah 286, adalah bahwa ayat ini berkaitan dengan ibadah, beban ibadah. Ayat ini berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan apa? Dengan musibah. Nanti kan ada orang misalkan istrinya cerai, dia dicerai suaminya dapat yang baru lagi dan seterusnya. Beban kan? Maka sang ustaz mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini keliru. Ya, ini keliru. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan ayat ini adalah min mahasinil Islam. Ayat ini termasuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan Islam. Yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Asalkan benar-benar tidak sanggup, sakit, kemudian bersafar, kemudian sudah tua renta, tidak sanggup untuk berpuasa. Maka boleh tidak untuk berpuasa. Nanti dilihat apakah dia mengqadha di lain hari, apakah dia membayar fidyah, tergantung bagaimana ketidaksanggupannya. Dan ini semua menunjukkan bahwa indahnya agama Islam. Dan ini menyanggah pendapat orang kalau berpegang teguh dengan Islam, hidup sulit, hidup tersempit, hidup nggak enak, nggak nyaman. Ini keliru besar. Allah berfirman dalam Al-Quran,
man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini menunjukkan bahwa yang mengamalkan amal saleh, maka dia pasti akan baik.